Halo semuanya, kenalin aku Naila Lifatul Mabrurah dengan NIM H1D02404043. Jadi, di video kali ini saya akan menemukan proyek yang saya buat, yaitu proyek PMB 2 yang berjudul Tugasku. Jadi, tugasku ini tuh adalah sistem manajemen tugas kolaboratif yang dibuat itu kayak semacam papan Kanban biar tim yang memakai proyek ini tuh makin produktif dan kerjanya itu tidak berantakan. Jadi tujuan dibuatnya sistem ini itu adalah supaya pengelolaan proyek yang kita buat itu nggak cuma sekedar daftar tulisan, tapi bisa jadi visualisasi dengan jelas mana yang belum jalan, mana yang lagi dikerjain, dan mana yang udah beres. Untuk itu saya menyelesaikan paket 3 ini, di mana itu fokusnya itu di fitur interaktif, di fitur proyek global, dan keamanan data penugasannya. Kita lanjut ke dashboard tugas, daftar tugas. Di sini terlihat ada tugas 15 aktif dengan 5 tugas selesai. Di sini terdapat tabelnya, judul tugasnya, prioritasnya dari rendah, tinggi, atau sedang dengan deadline. Terus ada penugasannya, itu ada penugasan buat user berapa, ada user 1, user 2, user 3, user 4. Dan ini labelnya itu pribadi selesai, menunggu selesai. Bisa dilihat sampai bawah. Kita menambah tugas baru, mungkin kita tugasnya ya tuduh dari batchnya ini aja, terima tugasnya itu buat user berapa, user 3, deadline-nya 20 mana itu mana. Oke, buat sini langsung ada notifikasi 1 Juni. Tadi tulisan belum. Ya, ini langsung di sini ada tulisan judul tugasnya tadi membeli. Nah, karena itu di sini terlihat tugasnya bertambah menjadi 16 tugas aktif. Lanjut ke timeline. Oke, di sini untuk timeline tugasnya tadi juga bisa tambah tugas seperti di bagian daftar tugas. Ini untuk timelinenya bisa terlihat ini kayak istilahnya kayak pendeknya dari yang daftar tugas tadi. Ini itu istilahnya itu berurutan untuk jadwalnya, jadi itu bisa melihat mana yang tenggatnya itu lebih cepat. Jadi kita bisa memantau dan mengerjakan sesuai tenggat tercepat. Oke, lanjut ke bagian kalender. Nah, di sini juga sama seperti yang tadi timeline, tapi di sini dalam bentuk kalendernya. Di sini ada kejelasan kayak semisal di tanggal 12 di hari Jumat itu ada agenda apa, user berapa yang sebaiknya mengumpulkan. Di sini juga ada tulisan tugas hari ini yang harus dikirim itu apa. Oke, ini untuk bagian kalendernya. Di bagian kalender ini juga bisa menambahkan tugas, sama seperti di daftar tugas sama di timeline. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya, itu ada sini ada pengaturan. Jadi di pengaturan ini itu kita bisa merubah kayak semisal ini admin user itu mau dinamain sebagai apa, tapi aku di sini bakal tetap namain admin user. Oke, di sini ada notifikasi save, update password sama confirm password dulu. Awalnya itu password. New passwordnya itu nanti
Word 00. Oke, ini sudah masuk. Ini delete account, tapi saya tidak mau delete account. Lanjut, kita coba ke papan tugas lagi. Oke, di sini karena tadi kita menambahkan proyek baru, jadi sini ada tulisannya 4 proyek, dan tugas aktifnya karena tadi sebelumnya 10 dan kita menambahkan 1 lagi, jadi tugas aktifnya itu ada 11. Ini tadi. Oke, mungkin itu aja buat bagian admin. Kita balik coba nanti cek ke bagian user. Kita coba ke bagian user. Ini karena kita udah punya akun, kita ke akun yang udah ada aja, termasuk user 1 tugasku.com. Kita sininya password. Nah, kita sudah masuk ke bagian dashboard user. Di sini ada 5, yaitu ada papan tugas, data tugas, timeline, kalender, dan pengaturan. Oke, di bagian user sendiri ini terlihat kita sudah menyelesaikan beberapa dan tugas yang pending itu ada berapa. Jadi untuk tugas saya di renovasi rumah itu ada bersihkan buang sisa dan mencari tukang bangunan. Oke, tugas. Oke, nah untuk daftar tugas sendiri ini kita bisa ngelihat untuk daftar tugas dari user 1 sampai user 4, tapi untuk mengedit itu tidak bisa, jadi kita cuma bisa edit bagian kita sendiri. Di sini tuh terlihat ada gembok tipis, itu yang kita view only aja. Jadi kalau semisal aku udah selesai buat yang cari tukang bangunan, di sini bisa diganti statusnya menjadi selesai. Simpan. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau semisal beli cat dinding, tadi ini kan bukan punya kita. Jadi di sini cuma view only. Di sini cuma view only, nggak bisa dirubah apa-apa. Lanjut ke bagian timeline. Nah, untuk timeline sendiri masih sama. Ini dari yang paling tenggatnya paling awal. Tapi di sini kita tidak bisa menambahkan tugas kayak yang di bagian admin tadi. Di kalender juga masih sama, ini dalam bentuk kalender aja buat ngingetin timeline tugasnya. Untuk pengaturannya juga sama kayak yang dashboard admin tadi, masih bisa ganti nama dan password dari akunnya. Oke. Di sini tadi karena kita sudah merubah yang di bagian daftar tugas, yang bagian cari tukang bangunan, jadi di sini notifikasinya itu selesai 1 dan pending 2. Nah, di tugas liburan juga sama. Kalau semisal diganti juga bisa. Sama seperti yang tadi. Nah, untuk deadline terdekat dari user 1 itu ada bersihkan puing sisa dengan 4 hari dan sewa mobil itu ada 1 minggu dari sekarang. Mungkin itu sekian dari pemaparan untuk yang bagian dashboard user. Selanjutnya aku di sini bakal jelasin kode dari project yang aku buat. Jadi untuk sebelum aku jelasin, aku mau ngasih tahu dulu. Jadi aku itu bikin aplikasi tugasku ini dikerjain pakai Laravel 13. Tampilannya itu ada Tailwind CSS, dan biar interaksinya itu cepet tanpa fresh halaman itu aku pakai yang namanya Livebear. Jadi arsitekturnya ini aku buat serapi mungkin pakai konsep MVC. Yang pertama aku bakal jelasin untuk struktur folder dan komponennya. Jadi aku pakai prinsip yang namanya komponen base. Jadi di folder Livebear sendiri itu ini
kodenya itu kalau semisal di folder library itu jadi pecah-pecah di bagian kecil, kayak semisal ada task form, ada Kanban board, dan ada timeline view. Jadi keuntungannya apa sih? Jadi keuntungannya itu kalau semisal ada error di bagian model tugas, itu nggak perlu istilahnya kayak ngacak-ngacak atau ngobok-ngobok kode dashboard secara keseluruhan. Jadi kelihatannya itu lebih rapi dan gampang di maintenance. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya keamanan atau role based access control. Oke. Jadi untuk kenapa kita pasang proteksi ketat, karena kalau semisal ada fitur edit proyek atau ada pengecekan out user is admin, jadi itu walaupun user tahu linknya, mereka tuh nggak bakal bisa akses untuk masuk ke bagian adminnya. Jadi itu datanya itu insya Allah aman. Selanjutnya itu ada model dan relasi atau Eloquent. Jadi menurut kami itu kayak pusat atau jantungnya itu ada di model tugas ini. Jadi aku tuh pakainya relasi belongs to ke proyek dan belongs to many ke label. Jadi pas menampilin label di kartu tugas itu tuh kita nggak perlu yang namanya query SQL repeat, tinggal panggil aja kayak misal tags, labels ke Laravel, nanti Laravel bakal urusin sisanya. Jadi itu kita tuh bikin codingan pendek tapi itu kayak istilahnya kuat. Oke, selanjutnya lanjut ke bagian terakhir itu ada layout dan tailwind. Jadi di sini aku tuh pakai namanya blend templating dengan konsep yang master layout. Jadi untuk number dan sidebar-nya itu cuma ditulis sekali di file tugas itu, jadi sisanya itu tinggal extends. Jadi di sana itu kayak pakai Tailwind CSS dengan utility classes biar kelihatan lebih modern dan tentunya itu terlihat responsif. Penjelasan kodenya kayak gitu, aku mau lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kayak tantangan seru dan cara nyelesainnya. Jadi menurut aku itu tantangan yang seru itu ada sinkronisasi real time. Jadi gimana caranya biar kita itu pas tugas update-nya itu dashboard admin itu bisa langsung berubah. Jadi saya itu pakai yang namanya live per event. Jadi begitu tugasnya disimpan, ada fungsi dispatch text update yang bakal ngasih tahu komponen lain buat refresh datanya secara otomatis. Jadi itu untuk tantangan yang nomor 1. Buat tantangan yang nomor 2 itu ada yang namanya log aktivitas otomatis. Jadi itu saya pengen kalau semisal ada perubahan itu tuh bisa tercatat. Jadi saya buat logika itu di task form yang bakal scan nilai lama dan nilai baru. Begitu ada yang kelihatan beda, sistem tuh bakal langsung bikin record baru di tabel activity log. Jadi jejak digital timnya itu bakal selalu aman. Untuk yang nomor 3 itu ada dependensi modal. Jadi tuh kayak sempat ada error pas buka modal tugas karena parameter yang diminta itu diisi terus. Nah, solusinya gimana? Solusinya itu aku bikin pakai parameter jadi opsional dengan nilai default array kosong di fungsi open modal. Kalau semisal masalah selesai, modal tuh langsung lancar. Itu untuk 3 tantangan seru dan cara aku buat nyelesainnya. Nah, itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di demo dan penjelasan proyek tugasku. Mulai dari antarmuka Kanban interaktif, manajemen proyek yang transparan, sampai kode yang terlihat rapi dan aman. Semoga sistem yang saya buat ini bisa menjadi gambaran gimana manajemen tugas itu bisa jauh lebih simpen kalau semisal kita punya alat yang tepat. Sekian pemaparan proyek tugas dari aku. Saya Naila Fatimah pamit undur diri. Terima kasih udah menyimak. Sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.